begitu besar sejak aku masih kecil. Ibu juga tak pernah dan tak mau menerima harta sekecil apapun sejak mereka berpisah saat aku masih bayi. Itulah mengapa aku dan ibu hidup dengan serba pas-pasan walaupun bapak adalah orang terkaya di desa kami. Setiap kali aku menanyakan itu, ibu hanya menjawab kalau aku menerima sesuatu dari bapak, berarti aku akan tinggal ikut bapak dan ibu akan hidup sendiri. Aku yang sangat takut kehilangan ibu pun tak berani mengungkit lagi pertanyaan itu dan hanya bisa menurutinya. Ganang, besok kamu pulang dulu ya, ada sesuatu yang harus kamu sampaikan pada ibumu. Kata bapak berubah serius. Menyampaikan apa pak? Tanyaku penasaran. Sampaikan permintaan maafku pada ibumu. Dan bilang padanya, kalau dia sudah pergi, jawab bapak penuh misteri. Dia siapa pak? Tanyaku lagi. Aku sempat berpikir kalau dugaanku selama ini benar. Ibu meninggalkan bapak karena bapak mempunyai seorang wanita idaman lain yang selama ini dia sembunyikan. Ibumu bakal tahu siapa yang aku maksud. Dia juga akan menjelaskan semuanya. Termasuk kenapa aku tidak pernah nafkahin kamu dan ibumu sejak kamu kecil. Juga alasan kenapa kami terpaksa berpisah. Yang harus kamu dengar dari mulutku sekarang adalah, sampai detik ini, tidak ada perempuan yang lebih cantik dari ibumu. Sampai kapanpun ibumu selalu ada di hati bapak. Semoga ibumu bisa mengampuni bapak ya. Walaupun dosa bapak memang sangat besar dan rasanya memang tidak pantas mendapatkan pengampunan dari siapapun. Ujar bapak dengan mata menerawang. Aku gak tahu dosa apa yang bapak maksud. Tapi selama bapak bertobat, Allah pasti mengampuni pak. Ibu juga pasti mengampuni bapak kok. Jawabku sambil mengusap dahi bapak. Satu hal yang harus kamu tekankan pada ibumu. Besok malam tepat 7 hari kepergiannya. Jadi pastikan ibumu tepat waktu. Jangan sampai dia berhasil ngajak kamu seperti waktu ngajak bapak. Dan ingat baik-baik Le, apapun yang terjadi, jangan pernah biarkan dia masuk. Kata ayahku sambil mulai menutup mata. Aku sama sekali tidak mengerti ucapan bapak. Tapi melihat bapak yang seperti akan beristirahat, aku tak berani untuk menanyakan lebih lanjut. Aku pun membiarkannya terlelap sambil sesekali tetap mengusap dahinya. Setelah memastikan bapak sudah tidur, aku berpindah untuk duduk di lantai yang dialasi karpet bulu. Namun baru saja beranjak, tiba-tiba aku merasakan bapak menggenggam erat tanganku dan aku merasakan tubuhku seperti tersengat listrik dengan daya yang lumayan besar. Jantungku berdegup kencang dan kepalaku berdenyut dengan hebat. Aku mencoba menenangkan diri dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Anehnya, kulihat bapak masih tertidur dengan posisi tangan yang tidak berpindah sama sekali. Melihat itu, akhirnya aku berpikir bahwa aku kelelahan sehingga tubuhku merasakan apa yang kualami tadi. Agar lebih tenang, akhirnya aku mengeluarkan musyafku dan mulai membaca ayat suci. Namun baru beberapa saat aku membaca Al-Quran, aku merasakan panas di sekujur badan terutama di bagian tengkuk. Mataku berkunang-kunang dan kulihat huruf-huruf hijaiyah yang ada di Al-Quran menjadi kabur dan tak beraturan. Aku menghela napas kemudian beranjak kembali untuk mengambil minum yang ada di tas. Saat aku berdiri, aku melihat sekilas bayangan hitam dari kaca lemari yang ada di kamar bapak. Aku menghampirinya, namun tidak ada yang aneh. Aku hanya melihat bayanganku sendiri dari kaca lemari itu. Lumayan lama aku memperhatikan bayanganku, sampai akhirnya aku melihat bayanganku itu mulai berubah. Ia menjadi sedikit lebih pendek dengan tubuh yang kurus. Kulit wajahnya banyak kerutan dan rambutnya terlihat botak. Aku bergidik melihat itu semua. Dan makin bergidik lagi setelah menyadari bahwa bayanganku di kaca lemari itu berubah menjadi sosok bapak. Aku hanya mampu beristighfar berkali-kali. Ternyata memang benar kata ibu. Rumah ini menyimpan banyak kejanggalan. Aku berusaha tidak memikirkan itu dan mencoba untuk tidur karena aku rasakan hari itu aku lelah sekali. Energiku seperti terserap habis oleh sesuatu yang tidak aku ketahui. Baru sesaat merebahkan badan, aku langsung terlelap ke alam mimpi dengan sangat cepat. Dok, 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 dok. Aku terbangun mendengar pintu kamar diketuk dengan keras. Suara ketukannya terdengar terburu-buru dan kasar. Aku yang khawatir hal itu akan membangunkan bapak pun langsung beranjak untuk membukakan pintu. Aku memegang tuas pintu dan menariknya agar terbuka. Dan betapa terkejutnya aku karena melihat bapak berdiri di depannya dengan napas tak beraturan dan wajah pucat pasi. Loh pak, dari mana?
Sudah bisa jalan sendiri, tanyaku keheranan karena sudah beberapa waktu ini Bapak tidak pernah meninggalkan tempat tidurnya. Nang, jangan tinggalin Bapak ya Le. Kamu harus meneruskan apa yang Bapak terima dari mbah-mbahmu. Kamu harus jadi anak yang berbakti. Semua yang telah kami jalani tak boleh berhenti di kamu. Apa kamu mengerti? Ucap Bapak panjang lebar dan mengakhirinya dengan pertanyaan yang sama sekali tidak aku mengerti. Maksud Bapak apa? Tanyaku mencoba memperjelas maksud Bapak. Aku boleh masukkan? Ganang. Tanya Bapak lagi dengan suara yang sedikit berbeda. Iya Papa masuk aja. Istirahat lagi di kasur, jawabku. Pasti, kalau aku masuk, berarti kamu akan meneruskan apa yang dimulai kakek buyutmu, yang diteruskan sampai bapakmu. Apa kamu bersedia? Tanya Bapak lagi makin tak bisa dipahami. Aduh, aku gak paham maksud Bapak apa. Sudah masuk dulu saja Pak, bahaya kalau kelamaan di luar, kataku lagi. Terima kasih Ganang. Aku akan masuk sekarang, kata Bapak lagi dengan suara yang sama sekali tidak ku kenal. Setelah kalimat terakhir itu diucapkan, tiba-tiba Bapak berubah menjadi asap hitam yang pekat. Melihat itu spontan aku melangkah mundur ketakutan. Asap hitam itu melayang dan dengan cepat memasuki hidung, mulut dan kedua telingaku. Aku sempat tidak bisa bernapas dan merasakan sensasi tercekik selama beberapa saat. Mataku berkunang-kunang dan kulihat peristiwa-peristiwa yang tak pernah kualami. Aku melihat kejayaan dan kekejaman, kesenangan dan keterpurukan, tawa dan air mata. Aku juga mendengar suara-suara asing yang silih berganti di telingaku. Sampai akhirnya, aku melihat tubuh Raras, anakku satu-satunya, tergeletak tak bernyawa dengan leher bersimbah darah. Keringat bercucuran dari sekujur tubuhku setelah semua itu berlalu. Aku juga merasakan panas yang membakar di seluruh tubuh. Namun ada sesuatu yang kemudian aku sadari. Aku merasakan energi besar yang meluap-luap dari dalam. Energi yang membuatku merasa bisa melakukan apa saja yang aku pikirkan. Terkejut lantaran melihat Bapak masih terbaring di Ganang. Aku mendengar seseorang memanggil namaku Liri. Aku menoleh ke sumber suara dan lagi-lagi aku kasurnya. Bapak, sahutku keheranan. Cari ibumu sekarang Nang. Ini sudah terlambat. Bukankah aku sudah bilang untuk tidak membiarkan dia masuk? Ini memang salahku. Seharusnya ku ceritakan sendiri semuanya. Ucap Bapak dengan tergesa-gesa sebelum akhirnya terbatuk dan mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Bapak, teriakku panik kemudian membantu Bapak. Apa yang sebenarnya terjadi Pak? Tanyaku lagi. Seharusnya dia tidak datang padamu secepat ini. Seharusnya kamu masih punya waktu. Pergi Le, temui ibumu sekarang, kata Bapak lagi dengan tegas. Tapi Bapak bagaimana? Tidak ada siapa-siapa yang menjaga Bapak sekarang, bantahku. Tidak usah mikirin Bapak, ajalku sudah dekat. Besok aku mati. Kamu yang penting, Le, jangan sampai kamu jadi seperti Bapak. Jangan sampai anakmu jadi korban. Kamu sudah lihat sendiri tadi kan kalau Raras bakal mati. Jelas Bapak menakutkanku. Selamatkan keluargamu. Ganang, turuti petunjuk ibumu. Jangan sampai seperti Bapak, kata Bapak lagi semakin lemah. Aku menatap mata Bapak dengan tajam. Terlihat penyesalan mendalam dan kekhawatiran yang besar di sana. Aku pun menuruti apa yang dikatakan Bapak dan segera mengemasi barang-barangku. Aku berpamitan dan langsung berangkat ke rumah ibuku walaupun saat itu ayam pun belum berkokok. Sepanjang jalan aku lewati dengan pikiran berkecamuk dan perasaan was-was yang tak terkira. Aku bertekad untuk secepat mungkin sampai di rumah ibuku dan menanyakan semuanya, sejelas-jelasnya. Waktu menunjukkan pukul 1.30 ketika aku terbangun dari tidurku. Kulihat ke samping dan menyadari ketiadaan Mas Ranto yang memang selama beberapa malam terakhir ini selalu mengeluh tak bisa tidur. Sekilas aku melihat ke arah Ganang, dan aku pun beranjak setelah memastikan ia benar-benar terlelap setelah kenyang menyusu. Tak lupa ku periksa juga tempat tidur Samudra dan merasa cukup lega karena anak pertamaku itu juga lelap seperti adiknya. Setelah itu, aku mencari Mas Ranto yang kuduga ada di teras depan rumah. Benar saja. Baru beberapa saat aku melangkah, sudah kulihat sosoknya dari jendela rumah kami. Nggak bisa tidur lagi, Mas. Tanyaku setelah membuka pintu dengan perlahan. Mas Ranto yang menyadari keberadaanku hanya menoleh.
Sedikit kemudian melamun lagi, yang ikhlas. Mas, insya Allah Bapak sudah tenang. Kali aja sekarang lagi mesra-mesraan sama ibu di atas sana, iya kan? Ucapku mencoba menghibur karena aku menduga Mas Ranto masih sedih karena ayahnya baru saja meninggal seminggu yang lalu. Namun tanpa diduga, Mas Ranto tiba-tiba bersimpuh di kakiku dan menangis sejadi-jadinya. Ia mengucapkan kata-kata yang tidak aku mengerti karena ia terus terisak ketika mencoba berbicara. Kenapa Mas? Yang tenang dulu. Ada apa? Tanyaku menenangkan. Maafkan aku nih Mas. Maafkan aku, ucap Mas Ranto. Berulang-ulang, apa yang perlu dimaafkan Mas? Mas gak salah apa-apa. Tanyaku lagi. Aku telah menerima apa yang sudah jadi perjanjian leluhurku. Nih Mas, aku sudah membahayakan keluarga kita. Jawab Mas Ranto membingungkan. Maksud Mas apa? Tenang dulu Mas. Ceritakan pelan-pelan, pintaku pada Mas Ranto. Aku membantu Mas Ranto untuk bangkit dan mendudukkannya ke kursi. Aku menenangkannya dan memintanya bercerita perlahan-lahan tentang apa yang terjadi. Lapun mulai bercerita. Ia bercerita tentang sesuatu yang akhirnya menghancurkan keluargaku. Sesuatu yang mengubah pandanganku terhadap keluarganya selama ini. Sesuatu yang memaksaku untuk lari. Meninggalkan suami tercintaku selama-lamanya. Ada satu rahasia tentang keluargaku yang baru saja ku ketahui. Rahasia yang kelam. Alasan mengapa anak pertama di keluargaku tidak ada yang selamat. Jadi 3 hari setelah kematian Bapak, ia menemuiku. Mas Ranto mulai menjelaskan. Bapak menemui Mas di mimpi. Tanyaku mencoba memperjelas. Tidak, nih Mas. Bapak menemuiku secara langsung. Di sini. Tengah malam begini saat aku tidak bisa tidur. Jawab Mas Ranto. Mas gak takut? Tanyaku lagi. Tidak. Karena aku memang mengharapkan kemunculannya. Kamu ingat, beberapa malam sebelum Bapak meninggal, aku cerita ke kamu tentang hal aneh yang aku rasakan. Bayanganku di cermin yang berubah menjadi sosok Bapak, perasaan kesetrum saat menyentuh tangannya. Juga bayangan hitam yang sering mengikutiku kemana-mana. Aku takut nih Mas, aku merasa ini bukanlah gangguan biasa. Setelah Bapak meninggal, gangguan ini makin menjadi. Aku melihat sosok senopati berpakaian kerajaan melambaikan tangannya padaku di dekat sumur belakang itu. Aku mendekatinya, tanpa rasa takut sedikit pun. Sosok senopati ini terlihat berjongkok sambil memegang sebilah keris dengan pegangan berbentuk kepala naga. Setelah cukup dekat, aku ikut berjongkok di sebelahnya. Kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya, nih Mas? Lah mengambil seekor ayam cemani yang ada di depannya, kemudian menyembelihnya di depanku. Setelah itu, ia mengambil satu lagi ayam cemani yang masih tersisa dan menyerahkannya padaku. Juga keris naga yang tadi digunakannya. Aku seperti mengerti apa yang harus kulakukan. Jadi kusembeli ayam cemani itu. Sebelum kusembeli ayam cemani itu, ia mengajarkanku sebuah mantra. Dalam Masrahake Jiwalan Raga Kagem Doro Senopati Birawa. Dalam melampahi syarat kagem nampi kamulian. Sinten mawon ingkang kepincut bakal tumut. Sinten mawon ingkang tumut bakal katut. Setelah mengucapkan mantra itu, tanpa aku ragu aku menyembeli ayam cemani itu. Dan kamu tahu. Setelah semua itu terjadi, ayam cemani itu berubah menjadi samudra. Napasnya tersengal-sengal karena lehernya telah putus oleh keris yang kugoreskan. Darah mengucur kemana-mana. Dan air matanya mengalir dari matanya yang menatapku tajam. Kau pasti mengira ini semua hanya mimpi. Tapi setelah itu aku berlari ke kamar dan mendapati samudra sedang tidur di sisimu. Bersebelahan dengan Ganang yang masih menyusu. Aku menangis semalaman. Tapi semua itu bukan mimpi. Ucap Mas Ranto panjang lebar sambil menahan tangis. Mataku terbelalak mendengar itu semua. Sampai tak bisa berkata-kata. Perlahan-lahan aku mencoba memahami informasi demi informasi yang telah dipaparkan Mas Ranto. Tapi otakku seperti melambat. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, Mas? Bisikku lirih. Bapak datang menjelaskan semuanya. Lah bilang, keluargaku terikat perjanjian dengan Senopati Mataram sejak ratusan tahun yang lalu. Perjanjian ini tidak boleh putus sampai 7 keturunan, kata Mas Ranto. Perjanjian apa? Tanyaku lagi. Trahpati Geni, penumbalan turun-temurun. Setiap kami yang hidup harus menumbalkan anak pertama. Dan kami akan mendapatkan kemuliaan sebagai gantinya. Kesaktian.
kekayaan, kekuasaan, apapun yang diminta akan terwujud. Kakek menumbalkan paman, bapak menumbalkan kakak, dan aku harus menumbalkan samudra, jelas Mas Ranto sambil menerawang. Tidak, ngomong apa kamu, Mas? Aku tidak akan membiarkan. Polaku lantang. Kau kira aku suka dengan perjanjian ini, Nimas? Tidak, aku lebih baik mati daripada menumbalkan samudra dan melanjutkan perjanjian bodoh ini. Tapi Bapak bilang, jika aku menolak, maka semua keluargaku yang akan jadi korban. Bukan cuma samudra, tapi juga kamu dan Ganang, satu persatu akan diambil, dan orang yang tersisa akan menderita seumur hidup. Kekayaan, kesehatan, keluarga, semua akan diambil tanpa sisa. Orang yang menolak meneruskan perjanjian ini akan berakhir tak punya apa-apa, tak punya siapa-siapa, jawab Mas Ranto sambil mengusap tangisnya yang tak lagi bisa terbendung. Lalu apa yang harus kita lakukan, Mas? Tanyaku meminta solusi. Pergi, kamu harus bawa Ganang dan samudra lalu pergi dari sini. Aku akan mencoba mencari cara agar kalian tidak menjadi korban. Tapi ingat, bersembunyilah dariku. Jangan sampai aku menemukan kalian, jawab Mas Ranto. Baik, Mas, kalau itu memang yang terbaik. Aku setuju, ucapku kemudian. Satu lagi, Nimas, kau harus mengerti. Setelah malam ini, mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi, kata Mas Ranto menambahkan. Aku mengangguk kecil, kemudian memeluknya dengan sangat erat. Tangis kami menjadi satu. Aku tak pernah menyangka akan berpisah dengan lelaki yang kucintai ini, apalagi dengan cara seperti ini. Aku menciumi tubuh Mas Ranto dan berusaha menyimpan aromanya. Setelah itu kami langsung bersiap-siap. Aku hanya membawa bekal seadanya. Namun aku tidak khawatir karena Mas Ranto memberiku uang yang sangat banyak. Perjanjian belum terucap dari mulutnya jadi masih aman bila dia memberiku uang. Sebelum subuh aku berangkat keluar kota. Sebuah kota yang tak pernah kukunjungi. Di kota ini aku tidak mempunyai saudara, teman ataupun kenalan. Aku menyewa rumah yang pertama kali kutemukan, tak jauh dari stasiun kereta. Aku juga langsung membeli perabotan dengan uang yang diberikan Mas Ranto. Beruntung Ganang dan samudra tidak rewel saat aku harus mengurus ini semua. Hari demi hari kulewati di tempat ini. Aku masih belum bekerja dan kami hanya hidup dari uang yang diberikan Mas Ranto. Entah sampai kapan uang ini bertahan. Tapi aku percaya, Mas Ranto akan menemukan jalan untuk melewati ini semua. Sekitar 1 minggu setelah kami menempati tempat ini, aku mulai merasakan gangguan yang menakutkan. Entah suara-suara aneh, penampakan pocong dan genderuwo, sampai tingkah samudra yang tak masuk di akal. Suatu malam, samudra tiba-tiba menangis dengan kencang. Aku mencoba menenangkannya namun tangisannya tak kunjung berhenti. Ganang yang terganggu dengan tangisan kakaknya pun akhirnya ikut menangis. Namun aku mencoba fokus pada samudra terlebih dahulu. Aku menggendongnya dan merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat panas. Samudra memelukku erat seperti tak mau lepas sama sekali. Beberapa saat kemudian, tangisannya pun mereda. Aku berniat untuk ganti menenangkan Ganang tapi samudra tak mau melepas pelukannya. Dan tiba-tiba ia berbisik dengan lirih. Ibu, aku mau mati. Boleh ya? Perasaanku tak karuan karena aku yakin ini ada kaitannya dengan apa yang diceritakan Mas Ranto. Benar saja. 2 hari kemudian terjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Saat itu matahari baru saja terbenam. Samudra sedang bermain sambil menjaga adiknya karena aku perlu mandi. Selesai mandi, kulihat samudra berdiri membelakangi sumur dan menatap ke arahku. Ia tersenyum-senyum sambil menyembunyikan tangannya di belakang. Samudra, kamu ngapain di situ nak? Tanyaku khawatir. Dadah ibu. Aku pergi dulu ya, ucapnya tiba-tiba kemudian berbalik dan melompat ke dalam sumur. Aku pun panik dan berlari mengejarnya. Aku melongok ke dalam sumur namun bukan samudra yang kudapati, melainkan sosok hitam dengan wajah penuh sisik. Kepalanya bertanduk dan lidahnya panjang bercabang 2, matanya besar dan merah. Sosok itu langsung mencekik leherku dengan kedua tangannya yang berbonggol. Sekuat tenaga aku berusaha melepaskan diri dari cekikan makhluk itu, tapi tenaganya terlalu kuat untuk kulawan. Napasku sudah tersengal hampir putus. Pandanganku juga sudah pudar. Aku merasa ajal di depan mata. Terbayang samudra dan Ganang yang akan hidup tanpa ibu.
Entah bagaimana nasibnya. Kesadaranku makin menipis seiring cekikan yang makin kuat kurasakan. Sampai akhirnya, tiba-tiba aku bisa bernapas lagi. Aku memeriksa leherku dan tidak, apapun di sana. Walaupun rasa sakit bekas cekikan itu masih terasa. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri dan tidak kulihat makhluk itu dimanapun. Aku pun segera berlari ke dalam dan betapa lega hatiku karena Samudra dan Ganang masih berada di sana, utuh dan tidak terluka sedikit pun. Aku pun memeluk mereka dan menumpahkan tangisku. Perasaanku tak karuan karena aku yakin ini ada kaitannya dengan apa yang diceritakan Mas Ranto. Benar saja. 2 hari kemudian terjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Saat itu matahari baru saja terbenam. Samudra sedang bermain sambil menjaga adiknya karena aku perlu mandi. Selesai mandi, kulihat Samudra berdiri membelakangi sumur dan menatap ke arahku. Ia tersenyum-senyum sambil menyembunyikan tangannya di belakang. Samudra, kamu ngapain di situ nak? Tanyaku khawatir. Dadah ibu. Aku pergi dulu ya, ucapnya tiba-tiba kemudian berbalik dan melompat ke dalam sumur. Aku pun panik dan berlari mengejarnya. Aku melongok ke dalam sumur namun bukan Samudra yang kudapati, melainkan sosok hitam dengan wajah penuh sisik. Kepalanya bertanduk dan lidahnya panjang bercabang dua. Matanya besar dan merah. Sosok itu langsung mencekik leherku dengan kedua tangannya yang berbonggol. Sekuat tenaga aku berusaha melepaskan diri dari cekikan makhluk itu. Tapi tenaganya terlalu kuat untuk kulawan. Napasku sudah tersengal hampir putus. Pandanganku juga sudah pudar. Aku merasa ajal di depan mata. Terbayang Samudra dan Ganang yang akan hidup tanpa ibu. Entah bagaimana nasibnya. Kesadaranku makin menipis seiring cekikan yang makin kuat kurasakan. Sampai akhirnya, tiba-tiba aku bisa bernapas lagi. Aku memeriksa leherku dan tidak, apapun di sana. Walaupun rasa sakit bekas cekikan itu masih terasa. Aku menoleh, entah karena tenagaku habis atau ada kekuatan lain yang membelenggu. Aku tiba-tiba tertidur. Tangisan Ganang yang membangunkanku. Entah berapa lama aku tidur. Kulihat Ganang menangis sambil memukul-mukul pintu belakang. Kuhampiri dia lalu kugendong. Dan baru kusadari bahwa Samudra tidak nampak batang hidungnya. Aku mencarinya sambil memanggil-manggil namanya. Namun tetap saja tidak kutemukan walau seisi rumah sudah kudatangi. Keringat dingin sudah bercucuran di dahiku dan kurasakan jantungku berdetak dengan sangat cepat. Ganang tak henti-henti menunjuk pintu belakang dan ini membuatku tersadar. Aku pun langsung berlari ke belakang rumah. Kubuka pintu belakang dan mencari ke sekitar dengan panik. Sampai akhirnya, kulihat siluet seorang lelaki sedang berjongkok di bawah pohon randu. Sosok lelaki yang sangat kukenal. Begitu menyadari keberadaanku, ia pun berbalik dan terlihat air mata sudah membasahi wajahnya. Tangannya berlumuran darah, matanya merah. Ia terus menangis sesenggukan. Di belakangnya, kulihat Samudra terbaring tak bernyawa dengan leher berlumuran darah. Anak pertamaku, mati dibunuh ayahnya sendiri. Bagaimana jadinya jika engkau diwariskan sesuatu yang justru mengancam keluarga dan juga nyawamu sendiri? Jadi itu alasan kenapa Bapak tidak pernah menafkahi kita. Tanyaku pada ibu setelah mendengarkan cerita lengkapnya. Iya, sinten kemawon ingkang kepincut bakal tumut. Sinten kemawon ingkang tumut bakal katut. Jawab ibu. Siapapun yang menikmati akan ikut. Dan siapapun yang ikut akan terseret. Ucapku menerjemahkan. Kamu harus hati-hati. Ganang, 7 hari setelah kematian bapakmu nanti. Ia akan berusaha masuk ke dalam dirimu. Itu adalah awal mula ia mengambil semuanya. Gerbang awal perjanjian ini diperbarui. Kemudian, saat-saat pertaruhan akan ditentukan karena ia hanya punya waktu 40 hari sejak kematian bapakmu. Selama rentang waktu 40 hari itu, ia akan melakukan apa saja untuk membuatmu menyepakati perjanjian ini. Karena semua hal tentang perjanjian ini adalah tentang kesadaran. Jika kau menyepakati perjanjian ini, akan ada konsekuensi yang harus kau tanggung bersama seluruh keluarga dan keturunanmu. Jika kau tidak menyepakatinya, akan ada konsekuensi lain yang pasti kau terima. Jelas ibu mewanti-wanti. Berarti Bapak dalam kondisi sadar ketika menggorok leher Mas Samudra. Tanyaku memperjelas. Aku tahu itu pilihan yang sangat berat untuk bapakmu. Tapi itu juga yang membuat ibu sampai sekarang tidak bisa memaafkannya. Kata ibu berat. Aku termenung memikirkan semua peristiwa ini.
dan terguncang ketika membayangkan pilihan yang harus kuambil antara menggorok leher Raras atau kehilangan seluruh keluarga dan juga hidupku. Ibu tadi bilang, 7 hari setelah kematian bapak ia akan mencoba masuk ke dalam diriku. Tanyaku tiba-tiba teringat, iya. Dan kalau itu terjadi, kau harus menolaknya. Jangan pernah biarkan dia masuk, jawab ibu. Terlambat, Bu, dia sudah masuk, kataku lagi. Apa maksudmu? Jadi bapakmu sudah meninggal? Tanya. Ibu terkejut. Belum. Bu, itu juga membuat bapak terkejut saat tahu. Bapak bilang harusnya dia gak datang secepat ini. Bapak bilang seharusnya aku masih punya waktu, jawabku. Tapi bapakmu bilang dia sudah pergi. Tanya ibu lagi. Iya, hari ini tepat 7 hari kepergiannya, jawabku. Astaga Ganang, itu artinya hari ini bapakmu akan meninggal, ucap ibu menyimpulkan. Apa maksudnya? Bu, tanyaku tak menyangka. Iblis itu membersamai si pemilik perjanjian selama seumur hidup. Nyawa manusia memiliki energi hidup di keningnya. 7 hari sebelum meninggal, energi itu padam. Itu adalah pertanda untuk dia pergi dan mempersiapkan kepindahannya ke keturunan yang dijanjikan. Tapi bagaimana mungkin dia sudah masuk ke dalam dirimu padahal bapakmu masih hidup? Jawab ibu dan mengakhirinya dengan pertanyaan yang tak aku ketahui jawabannya. Aku tak tahu, Bu. Lagi pula, apa yang terjadi kalau aku tak memperbarui perjanjian ini? Tanyaku memastikan, tidak ada yang tahu jawabannya. Ganang, aku juga tak tahu sudah berapa generasi perjanjian ini diteruskan. Tapi, sebentar, kau baru punya satu anak. Jadi mungkin saja ini akan berbeda, jawab ibu melanjutkan. Aku terdiam sejenak karena sebenarnya ada satu fakta yang belum diketahui ibu. Sesuatu yang tadinya ingin kukabarkan dengan penuh kebahagiaan. Sebelum berangkat ke rumah bapak kemarin, aku memang merencanakan mampir ke sini, Bu. Aku mau mengabarkan, Pratiwi hamil. Seminggu yang lalu ia mual-mual. Dan saat kami periksakan, ternyata usia kandungannya sudah 1 bulan, jawabku mengabarkan. Mata ibu terbelalak mendengar kabar ini. Di situasi sekarang ini, aku tak tahu apakah itu adalah kabar yang membahagiakan atau justru sesuatu yang mengkhawatirkan. Ia hanya menghela napas dan terhenyak sambil memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, ibu membuka matanya dan berkata lagi, kita harus berangkat sekarang. Ganang, bapakmu membutuhkan kita. Baik, Bu, sepertinya sudah tak ada yang mau kutanyakan lagi juga. Aku cuma mau minta tolong. Ibu bantu aku melewati semua ini, pintaku pada ibu. Ibu sudah bantu kamu sejak bapakmu menumbalkan samudera. Nang, selama imanmu teguh, insya Allah kamu akan mampu melewatinya. Jangan lupa, kamu punya kekuatan terbesar yang selalu jaga kamu. Yang penting tetap rajin ibadah, jawab ibu menasihati. Setelah bersiap-siap, aku membonceng ibu dan kembali ke rumah bapak. Matahari sudah naik setengah saat kami sampai. Pak Datyo, orang kepercayaan Bapak, sudah menunggu kami di teras depan. Bapak sudah menunggu, Bu. Keadaannya sudah mengkhawatirkan. Sejak pagi tadi beliau selalu menanyakan apa ibu sudah datang. Ucap Pak Datyo menyambut kami. Iya Pak, saya mau ke dalam dulu, jawab ibu terburu-buru. Ibu mengajakku masuk ke dalam, tanpa berlama-lama. Kami segera masuk ke kamar di mana Bapak berbaring. Kami melihat Bapak dan betapa terkejutnya aku karena melihat kondisi Bapak sudah sangat berbeda dibanding saat kutinggalkan tadi pagi. Kulit dan wajahnya memucat tanpa warna, seperti mayat yang sudah terhampar berhari-hari. Wajahnya juga menjadi tirus sampai kerangkanya terlihat jelas. Di bagian matanya nampak ruam hitam melingkari kedua matanya yang terus-menerus melotot seperti hendak melompat keluar. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan dari raganya yang sedang meregang nyawa itu. Hanya napasnya yang tersengal yang masih menandakan kalau Bapak masih ada. Ibu mengambil tempat duduk di samping ranjang dan menggenggam tangan Bapak. Kulihat air matanya berlinang dan membisikkan sesuatu dengan perlahan. Aku sudah datang, Mas. Ku penuhi janjiku untuk membersamaimu di saat yang terakhir. Insya Allah aku jaga Ganang. Hati-hati di jalan ya, Mas. Jangan sampai berbelok atau tergelincir. Mas tunggu aku di sana ya. Nanti aku nyusul. Insya Allah besok kita sama-sama lagi. Mendengar kalimat itu, napas Bapak malah menderu dan keringat dingin tampak membasahi wajahnya. Ia seperti gelisah dan tidak tenang.
Ibu terus menggenggam tangannya dan mengusap keningnya. Tapi napas Bapak malah semakin menderu. Sesekali Bapak juga mengeluarkan suara seperti menggeram. Ibu menatapku seperti meminta saran tapi aku juga tak tahu harus melakukan apa. Istighfar. Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ucap ibu mencoba menuntun Bapak. Sepertinya Bapak perlu mendengar kalau ibu sudah memaafkan. Kataku menerka. Mendengar itu ibu justru menundukkan kepala dan menangis sesenggukan. Bahunya sampai berguncang dan tangannya bergetar hebat. Aku mencoba menenangkannya dengan mengelus punggungnya. Ku dengar suara geraman Bapak juga semakin meningkat. Sampai akhirnya, perlahan-lahan ibu bisa mengontrol emosinya. Lalu dengan suara yang berat ia berkata, "Aku sudah ikhlas, Mas. Aku maafkan semua yang terjadi di masa lalu. Samudera anak yang baik. La pasti juga sudah memaafkan kamu. Sampaikan salamku padanya ya Mas. Bilang ke dia, aku kangen." Napas Bapak sudah tak lagi menderu setelah ibu mengucapkan kalimat itu. Ia juga sudah tak lagi menggeram. Justru air mata yang kemudian mengalir di pipinya. Setelahnya, ibu menuntun Bapak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa terputus. Aku mengambil tempat duduk di karpet kemudian membaca surat Yasin karena ibu sama sekali tidak mau diajak gantian. Aku bahkan sempat tertidur setelah bacaan Yasin dan semua zikir tahlilku selesai. Ibu juga menolak ajakan makanku dan memilih tetap berada di samping Bapak sambil menuntunnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kulihat Bapak masih sama seperti tadi. Bibirnya menganga. Matanya melotot seperti mau keluar. Dan napasnya sering tersengal. Kemudian saat menjelang maghrib tiba, Bapak seperti tersentak dan menarik napas panjang. Napas terakhir yang tak pernah ia hembuskan lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucap ibu sambil memelukku dan mengusap kepalaku. Tangisku pun pecah setelahnya. Pratiwi dan Rara segera datang setelah kukabarkan bahwa Bapak sudah meninggal. Pratiwi menenangkanku sementara Raras bermanja-manja di pangkuan neneknya. Aku mendekap Pratiwi dan melampiaskan tangisku. La terus-menerus memintaku ikhlas atas kepergian Bapak. La tak tahu beban apa yang kupanggul sampai membuatku menangis seperti ini. Beberapa saat kemudian, tetangga mulai berdatangan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk pemakaman Bapak. Aku dan ibu sepakat untuk tidak menunggu esok hari untuk memakamkan Bapak. Toh tidak ada keluarga yang kami tunggu. Lebih cepat lebih baik, kata ibu. Dengan cepat para tetangga memandikan dan mengkafani jenazah Bapak sehingga siap untuk disolatkan. Solat jenazah pun dimulai. Aku meminta tolong Pak Mahdi, imam masjid setempat untuk mengimami solat jenazah itu. Solat jenazah pun dilaksanakan dengan cepat dan khusyuk. Setelah salam, doa pun dipanjatkan. Kemudian kami bersiap untuk memindahkan jenazah Bapak ke peti mati untuk selanjutnya diangkat menuju tempat pemakaman umum yang ada di desa ini. Dok, gegererer, gur. Suara apa itu? Tanya salah seorang warga. Astagfirullah. Sepertinya suaranya berasal dari peti mati ini. Jawab Pak Mahdi menebak. Jangan nakut-nakutin Pak Mahdi. Masa orang mati bisa bikin suara kayak gitu? Sahut warga yang lain. Aku dan ibu hanya berpandang-pandangan mendengar suara itu. Pikiran kami seperti bertemu pada satu keyakinan. Ini pasti ulah iblis itu. Dok, gur. Suaranya tambah keras Pak Mahdi. Bagaimana ini? Tanya warga mulai panik. Apa kita bongkar dulu saja peti matinya? Mungkin ada yang salah sama jenazah Pak Ranto, usul warga yang lain. Sembarangan kamu. Kalau ternyata Pak Ranto jadi vampir gimana? Bisa disedot darahmu sampai lemes. Ujar warga yang tadi. Gak baik bicara begitu Pak. Gak enak sama Mas Ganang dan Bu Nimas. Kata Pak Mahdi memperingatkan. Dok, gur. Kali ini bukan cuma suara aneh yang kami dengar. Tapi peti mati Bapak tiba-tiba bergetar ke kanan dan ke kiri dengan sangat cepat. Sontak hal itu membuat warga ketakutan dan kebanyakan dari mereka langsung lari tunggang langgang. Astagfirullah, benarkan apa yang ku bilang? Pak Ranto jadi vampir, Pak Ranto jadi vampir. Teriak warga panik dan melarikan diri ke rumah masing-masing. Hanya ada beberapa warga yang masih bertahan dan menyaksikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Peti mati Bapak tiba-tiba meledak sehingga jenazah Bapak yang sudah dikafani itu terlihat kembali. Kami berusaha melindungi diri dari pecahan kayu yang terbang ke segala arah.
Kemudian, tiba-tiba jenazah bapak bangkit dan terduduk. Warga yang tersisa lari ketakutan melihat itu sehingga yang masih ada di rumah ini tinggal aku, Ibu, Pratiwi, Raras dan Pak Mahdi. Raras sudah menangis sejak tadi. Pak Mahdi segera membacakan ayat suci Al-Quran dan mencoba melindungi kami dari serangan gaib yang mungkin terjadi. Kemudian, jenazah bapak yang sudah menyerupai pocong itu menolehkan kepalanya dengan sangat perlahan. Terlihat wajahnya lebih pucat dibanding sebelum meninggal. Matanya yang melotot berubah menjadi hijau tanpa bola mata sama sekali. Tidak ada warna hitam di kedua matanya. Mulutnya menganga lebar dan hidungnya masih tersumpal kapas. Lah menoleh ke arahku dan ku dengar suara yang entah dari mana karena tak kulihat jenazah bapak menggerakkan bibirnya. Mulutnya hanya menganga tak bergerak sama sekali. Durhaka kau Ganang, berani-beraninya kau menguburku tanpa meneruskan apa yang sudah kutinggalkan terlebih dahulu. Jangan dengarkan Ganang, lah mencoba mempengaruhimu, kata ibu memperingatkan. Kalau kau tidak meneruskan perjanjian ini, satu persatu keluargamu akan mati. Dimulai dari ibumu, kalau kau tidak meneruskan perjanjian ini, satu persatu keluargamu akan mati. Dimulai dari ibumu, tiba-tiba dari jenazah bapak keluar bayangan hitam dengan wajah penuh sisik. Kepalanya bertanduk dan ia memegang cemeti dengan pegangan berbentuk kepala naga. Sosok itu melayang dengan cepat dan menghantam ke arah ibu. Kaca-kaca di rumah ini sampai pecah ketika itu terjadi dan ibu seketika menggelepar di lantai sambil memegangi lehernya. Ibu, teriakku panik dan menghampiri ibu yang sudah setengah tak sadarkan diri. Gelombang bersambung gelombang. Part 4 Raras.